إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. Yang saya hormati dan saya muliakan para kesepuhan, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai. Yang saya hormati dan saya muliakan para pejabat dan seluruh masyarakat Kampung Manungtung, Kampung Manungtung, Cilaban Bulan, Desa Cilaban Bulan. Cilaban itu kalau kita bahasa Arab dilihat ada laban susu ya. Berarti di sini banyak susunya. Banyak. Karena tadi saya duduk banyak susunya. Di samping susu. Jadi kayaknya di sini banyak susu. Berarti kalau usaha susu sukses semua insyaallah. Amin ya rabbal. Cilaban Bulan dan seluruh yang hadir, mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju tempat ini menjadi penghapus dosa-dosa kita semua. Sebanyak langkah-langkah itu pula insya Allah Allah angkat derajat kita di sisi Allah. Sejumlah langkah itu pula insya Allah bertambahnya pahala, mudah-mudahan terus bertambah pula rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kakang teteh, kaum muslimin wal muslimat, arsyadani wa iyyakumullah. Bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini saya senang sekali. Ini pertama kali, mudah-mudahan bukan terakhir. Amin ya rabbal alamin. Melihat masyarakat yang masya Allah, bapak-bapaknya ganteng-ganteng semua. Ibu-ibunya, perempuan-perempuannya cantik-cantik semua. Mudah-mudahan ganteng, cantik, luar dalam. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kantongnya. Nah, itu. Nggak tahu saya kantongnya ganteng apa enggak. Bolong. Mudah-mudahan setelah ini kantong-kantongnya pun ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya. Biasanya yang amin paling kencang banyak utang. Betul? Betul? Mudah-mudahan yang banyak hutangnya segera Allah lunaskan semuanya. Yang nggak mengaminkan rugi. Yang nggak mengaminkan besok ditagih hutangnya. Saya doain sekali lagi, kita sama-sama mengaminkan. Mudah-mudahan yang punya hutang sebanyak apapun segera dan secepatnya Allah lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Peringatan Isra wal Mi'raj. Ayatnya tadi qari kita sudah membacanya. Ayat pertama dari surah Al-Isra. Surah yang keberapa? 110. Surah Al-Isra. Namanya pun Isra, nama surahnya, karena ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita semua mungkin sudah sering mendengar kisah atau cerita Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi di malam hari
dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu Mi'raj. Mi'raj artinya naik ke langit, bertemu langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang dalam ayat tersebut, asra bi'abdihi, bukan asra biruhihi. Yang benar-benar berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa lalu naik ke langit menghadap Allah, itu kata Allah bi'abdihi, dengan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kampung ini insya Allah kampung yang barakah. Amin. Kampung yang dicintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari tadi saya dengar setiap disebutkan nama Nabi kita tercinta Muhammad, semuanya bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul, tidaklah seorang hamba bersalawat kepadaku, mengucapkan salam untukku, kecuali Allah pasti akan kembalikan rohku ke dalam jasadku hatta arudda alaihi salam, lalu aku menjawab salam tersebut. Masya Allah. Apalagi kalau salawatnya dirutinkan setiap hari. Ada beberapa pilihan, 3 pilihan saja. Yang pertama, 3 pilihan ini bukan salawat, bukan bacaan salawatnya ya. Kalau salawat kan banyak, mau panjang, mau pendek, mau sedang, tapi nggak ada yang gemuk, yang kurus nggak ada. Salawat boleh yang pendek, seperti paling pendek Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, paling pendek. Paling pendek. Mau ditambah Sayyidina, mau yang paling panjang ada juga, seperti salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca dalam tasyahud kita pada waktu salat. Baik pakai Sayyidina, nggak pakai Sayyidina, nggak usah ribut. Betul. Betul? Setuju? Yang ribut, yang boleh diributkan, yang nggak salat. Yang nggak selawat. Ya nggak? Yang nggak salawat juga. Nah itu masalah. Kalau kita umat Nabi Muhammad mesti selalu bersalawat. Salawat kalau dalam hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir beliau membaca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu di antara salawat. Mungkin kita punya hafal salawat, tapi kok beda? Ya beda, karena beda riwayat hadisnya. Jadi jangan suka menyalahkan. Bagi saya, kalau ada antara yang saya hafal, yang saya tahu dengan orang lain yang berbeda, saya anggap, oh ilmu saya belum sampai. Mudah kan? Kalau kita bilang kita benar, pasti nyalahin orang. Betul? Ini yang saat ini banyak terjadi. Baru 2-3 hari ngaji, udah langsung jadi kiai. Langsung menghakimi, langsung berani menyalahkan orang yang 30 tahun ngajinya. Astagfirullahaladzim. Ini masalah besar. Padahal akhlak itu paling utama. Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Orang pesantren
bukan semua di sini. Insya Allah tahu hadis ini. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Sehingga Rasulullah pun mencontohkan akhlak yang sangat mulia. Saking mulianya, orang-orang Quraisy walaupun belum beriman memberi beliau gelar Al-Amin, Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Nah, Bapak Ibu semuanya, terutama bapak-bapak dan kaum remaja laki-laki, kan sholat berjamaah biasanya Al-Fatihah dibaca jahar ketika sholat maghrib, isya dan subuh. Banyak kita yang baca aminnya ini salah. Coba gimana, contohkan. Apa salahnya? Dia salah kalau panjang pendeknya salah. Kalimatnya contohkan jadi. Panjangan. Ini dengar. Aku suaranya gitu. Saya bacakan surah Al-Fatihahnya. Sebenarnya saya malu, di sini banyak kiai, di sini banyak ulama, di sini pesantrenan semua. Ya Allah, pengen pulang saya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti tolong Bapak Kiai, para ustadz, para ulama, kalau ada salah tolong dibenahi. Mudah-mudahan kita dapat pahala dari setiap huruf yang dibacakan. Karena kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang satu huruf saja dari Al-Quran dia baca, satu huruf ya, bukan satu juz, satu huruf, bukan satu surah, bukan satu baris, bukan satu kata, satu huruf. Satu huruf itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu hasanah, dia dapatkan satu pahala, satu kebaikan. Tapi wal hasanatu bi'ashri amsalihha, satu kebaikan atau satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Masya Allah. Takbir, Allah. Jadi luar biasa pahala yang didapat dari Al-Quran. Baru satu huruf 10 pahalanya. Itu minimal. Ternyata itu minimal, paling kecil, paling sedikit. Iya, betul. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, dilipat gandakan mulai dari bi'ashri hasanah, 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, saking baiknya Allah kata Rasulullah, dilipat gandakan sampai lipat ganda hitungan yang tak terhingga pahalanya. Masya Allah. Takbir. Allah, pahala yang luar biasa. Makanya dalam juz 30 kalau kita hafal, insya Allah pada hafal ya, di akhir surah Al-Syiqaq dan di awal, di akhir surah Al-Syiqaq dan juga surah At-Tin, Allah sebutkan di pertengahannya, di pertengahan surah At-Tin, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ganjaran yang tak terhingga. Kenapa? Salah satu di antara amalannya adalah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu semuanya, karena Isra wal Mi'raj ini perjalanan Nabi tentang kewajiban sholat, maka saya akan bahas tentang sholat. Betapa pentingnya sholat ini, mulai dari niat sholatnya, sampai bacaannya, sampai salam. Dan Rasulullah SAW sebenarnya mendapat perintah kewajiban 50 waktu sholat sehari semalam. Betul? Betul. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau itu ditetapkan jadi kewajiban 50 kali sholat sehari semalam, sanggup apa nggak sanggup? Yang 5 waktu juga, Pak. Mau kabur ke sawah? Mau kabur ngoyos? Makanya Nabi Musa alaihissalam, karena
Dan Nabi Musa protes, ngasih saran masukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Musa, wahai saudaraku Muhammad, Allah itu baik banget. Kita juga harus tahu gitu kan, Allah baik banget. Allah tuh maha pemurah, maha memberi keringanan dan kemudahan. Mintalah untuk umatmu yang lemah 50 waktu sholat, tidak mungkin umatmu sanggup melaksanakannya. Minta kepada Allah kemudahan, keringanan, sehingga Rasulullah pun melaksanakan. Bertemu lagi dengan Allah, naik lagi bertemu Allah, lalu dituruni, dikurangin dari 50 dapat diskon 5 waktu sholat. Berarti sisa berapa? 45. Waktu turun ketemu Nabi Musa, ditanya, wahai saudaraku Muhammad, gimana tadi? Allah sudah kurangin belum untuk umatmu? Karena umatmu sangat lemah, nggak bakal sanggup 50 waktu sholat mereka kerjakan. Alhamdulillah, kata Nabi Muhammad, Allah memberikan keringanan, diskon 5 waktu sholat, sisanya 45. Apa? Ya itu kita kali, Nabi Musa nggak bilang begitu ya. Kaget Nabi Musa, wah kalau begitu terlalu banyak. Minta lagi kepada Allah keringanan. Allah baik banget. Minta deh. Akhirnya Masya Allah, Rasulullah pun datang lagi menghadap Allah. Dan kata Rasulullah, akhirnya aku bolak-balik terus, bertemu Allah, bertemu Nabi Musa, bertemu Allah, bertemu Nabi Musa, bolak-balik terus. Karena Nabi Musa terus protes, sampailah karena dikurangin terus 5 waktu sholat, 5 waktu sholat, 5 waktu sholat, sampai sisanya yang 5 itu. Nah, sisa 5 waktu sholat, Bapak Ibu, kira-kira Nabi Musa masih protes nggak? Masih. Masih? Masih. Masih. Nabi Musa kenal kayaknya sama kita. Kayak Nabi Musa paham banget gimana kita. Paham ke orang mati. Iya enggak? Akhirnya Nabi Musa pun bilang, wahai Muhammad, 5 waktu salat itu masih terlalu banyak, berat umatmu melaksanakannya. Betul? 5 waktu salat aja kata Nabi Musa berat. Ternyata nyata, menjadi kenyataan. Makanya kata Nabi Musa, minta lagi keringanan kepada Allah. Saya nggak tahu, seandainya Nabi Muhammad minta keringanan lagi sama Allah, mungkin dikurangi lagi saking baiknya Allah. Bisa jadi 3 pun saya yakin tuh Nabi Musa masih protes. Ujung-ujungnya 1. Jangan-jangan Nabi Musa protes lagi. Kok 1? Masih berat. Terus nggak usah sholat. Astagfirullah. Enggak mungkin. Yang jelas sudah ditakdirkan Allah. Ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Atani Jibril alaihi salam min 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Aku didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Dari sisi Allah Azza wa Jalla ia datang. Faqal, lalu malaikat Jibril berkata padaku, kata Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah Azza wa Jalla qala, subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada, pesan Allah. Apa kata Allah? Hadis ini hadis kursi yang tidak termasuk dalam ayat Al-Quran, disebutlah dengan hadis kursi. Allah berfirman, inni faradtu ala ummatika 5 salawat. Wahai Muhammad, telah kuwajibkan kepada umatmu 5 waktu salat. Faman wafahunna ala wudu'ihinna, siapa di antara umatmu yang melaksanakan 5 waktu salatnya dengan menyempurnakan cara wuduknya. Jadi wuduknya harus benar. Ini Bapak Ibu di sini
sholatnya mantap. Satu rakaat baca Al-Baqarah sampai habis. Hah? Nanti kita tes deh insyaallah. Ntar dulu, bertahap. Misal, bahkan sholatnya sampai nangis-nangis, khusyuk banget. Entah nangisnya karena tahu arti dari ayat Al-Quran yang dibaca, entah nangis karena mau ditagih hutang. Seandainya memang khusyuk salatnya, tapi sayang tidak sah kalau wudhunya tidak sah. Jadi wudhu nggak sah, nggak akan diterima salat kita. Maka kata Rasulullah, Allah berfirman, yang pertama disempurnakan adalah wudhu. Ada 3. Terus kata Rasulullah, Allah berfirman, wa mawaqitihinna, dan siapa di antara umat wahai Muhammad yang menyempurnakan waktu-waktu sholatnya. Waktu sholat kita mesti banyak istighfar karena banyak lalai terhadap waktu sholat. Makanya ada nyanyinya tuh cocok buat Indonesia. Coba. Apa tuh lagunya tuh? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Pas banget ya. Pas. Subuh kesiangan kenapa? Malam begadang. Benar. Jam segini belum tidur. Ngaji lagi. Oh lain ya, beda. Kalau ngaji nggak apa-apa, sampai subuh pun nggak apa-apa. Setuju? Siap? Siap? Udah di sini aja saya pulang. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan. Kenapa repot? Kerja, tanggung. Wah tanggung ini belum selesai. Terus. Akhirnya di masjid udah sholawatan, baru istighfar. Astagfirullahaladzim, bentar lagi asar. Baru sholat. Pas sholat, Allahu Akbar. Selesai sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang apa? Pas banget. Astagfirullah. Itu pas banget apa terat banget? Hah? Pas banget apa terat banget? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus asar apa tadi itu? Di perjalanan. Betul. Kenapa di perjalanan? Macet. Tapi di sini nggak ada macet. Makanya barokah kampung sini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada alasan macet di sini. Tapi saya pernah tinggal di Jakarta beberapa tahun. Dan di sana bisa dikatakan bukan Jakarta kalau tidak ada macet. Saya pernah dari Kuningan Bapak Ibu, bukan Kuningan Jawa Barat ya. Nah ada Kuningan Jakarta tuh. Ada. Di Kuningan tersebut saya naik Metro Mini, bukan Metro TV ya. Naik Metro Mini kemudian berhenti di Kuningan dekat Ambasador itu. Jalan menuju Bintaro. Nah rumah saya dekat dengan Bintaro. Nah Bapak Ibu, perjalanan dari Kuningan ke Bintaro itu macet. Waktu di Kuningannya lama banget. Akhirnya berjalan sedikit demi sedikit maju tuh mobil bisnya sampai di Bintaro dari jam 2 siang. Jam 2 siang saya di Kuningan tersebut, saya lihat jam, ya Allah ini kapan nyampe ini. Sampai Bintaro alhamdulillah jam 2 malam. Alhamdulillah masih nyampe juga. Nah di sini nggak ada macet. Maka kalau sholat asarnya di perjalanan dipertanyakan. Yang ketiga tadi apa tuh? Maghribnya apa? Tiduran. Oh kecapean, capek. Ya kerja capek nggak? Capek. Terus isyaknya ketiduran. Nah masalahnya kan lagunya itu kan diputar, diulang ya nggak? Dan memang terjadi sama kita, diulang lagi. Maka bunyi lagunya beda lagi. Subuh kesiangan lagi, zuhur kerepotan, asar di perjalanan,
Maghrib kecapean, Isya ketiduran, diulang lagi rupanya. Subuh kesiangan terus, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Isya ketiduran, terus apa lagi? Mati. Nauzubillah. Nauzubillah min. Maka perlu kita perbaiki salat kita. Karena salat ini kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salah. Pertama kali nanti di akhirat dihisabnya seorang hamba di hadapan Allah adalah salatnya. Fa in wajada salatahu hasanah kutibat lahu sairu a'malihi hasanah. Seluruh kebaikan atau amal soleh, ibadah-ibadahnya akan dicatat baik, bagus, diterima semua kalau sholatnya diterima. Masya Allah. Tapi kalau sholatnya diterima, masih ada peluang. Gimana caranya? Kata Rasulullah, ketika sholat seseorang itu rusak, mungkin sering telat, mungkin kurang khusyuknya, maka dilihatlah dari sholat sunnahnya. Allah perintahkan malaikat, mana catatan amalnya? Apakah dia mengerjakan sunnah nawafil? Ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh 2 rakaat sebelum fajar, raka'ataini qabla al-fajr atau raka'at al-fajr. Raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya kata Rasulullah 12 rakaat yang muakkad. Yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Semuanya boleh dikerjakan. Yang muakkad 12. Yang ada jaminan ini 12. Jadi kalau kita kerjakan 12 ini, insya Allah kita punya rumah istana megah mewah di dalam surga. Amin ya Rabbal. Jangan amin. Amin. Coba. Amin. Nah, itu maksud saya tadi, aminnya salah. Kalau bilang amin, berarti apa? Orang dipercaya. Iya kan, lucu. Kita berdoa, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Orang dipercaya. Gak nyambung. Aneh kan, gak nyambung. Ada lagi ayat panjang. Amin. Itu anak-anak biasanya suka main. Nah, nggak boleh ya. Jangan main. Kalau A-nya panjang, min-nya pendek, apa tuh artinya? Orang yang aman. Ya, ya Allah ampuni dosa ibu dan ayah saya. Orang yang aman. Enggak nyambung. Nah, yang benar adalah amin. Semoga Allah kabulkan, ya Allah kabulkanlah. Itu ada artinya. Nah, sampai mana tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi, Pak? Iya. Masalah sholat tadi ya. Masih masalah sholat, bukan? Terakhir saya bilang apa tadi sebelum amin tadi? Rawatib. Oh iya, sholat rawatib, sholat sunnah. Mohon maaf, gagal fokus. Masya Allah. Sholat sunnah ada 12, 2 rakaat sebelum Fazal. 2 rakaat sebelum subuh ini bahkan pahalanya luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Rugi nggak kalau kita nggak sholat 2 rakaat sebelum subuh? Rugi? Sangat rugi. 2. Yang berikutnya, arba'an. Makanya kadang-kadang saya nanya sama pengurus masjid, ini berapa menit jarak azan sama iqamah? Katanya 5 menit. Ya Allah. Baru wudu, mau sholat takbir Allah, komat dia. Saya bilang itu bukan komat, kumah. Nggak dikasih kesempatan sholat sunnah. Padahal ya Allah, sholat sunnah ini menyempurnakan kekurangan dari sholat fardu kita. Jadi kalau sholat fardu kita hampir nggak diterima, jadi diterima kata Rasulullah karena mengerjakan sholat sunnah. Amin. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin.
4 rakaat sebelum zuhur, jadi berapa? 6. 2 tadi ya sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Ini kita belajar lagi kayak SD dulu nih. Bagus. Kajian pelajaran ibtidaiyah ini. Boleh lanjut? Biar kita ingat lagi pelajaran kita. Terus habis zuhur disebut ba'diyah, 2 rakaat yang muakkadnya. Berarti sudah berapa? 8. Kan 12, masih 4 lagi. 2 rakaat lagi setelah maghrib, ba'diyah maghrib, 2 rakaat lagi ba'diyah isya. Jadi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Totalnya 12 rakaat. Apa kata Rasulullah? Bunyalahu bihinna baitan fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah untuk orang yang mengerjakan 12 rakaat tersebut selain salat fardu 5 waktunya, sebuah rumah istana megah mewah di dalam surga. Masya Allah. Rugi nggak kalau kita nggak sholat sunnah? Rugi. Kalau ada waktu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Bahkan di Cilegon pernah ada orang saking rajinnya sholat sunnah, ada sholat ba'diyah asar. Saya bingung, ini sholat apa? Satu orang Pak, dia habis sholat asar, dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Haram. Saya heran, yang lain nggak ada yang ngerjain, dia aja. Akhirnya saya memberanikan diri nanya, Mas, tadi sholat apa ya 2 rakaat setelah asar? Ba'diyah Pak, dengan pendeknya dia bilang, sholat ba'diyah Pak, 2 rakaat setelah sholat asar. Ya Allah, saya bilang, maaf, saya bilang setahu saya nggak ada. Ada nggak ba'diyah asar? Nggak ada. Nggak ada ba'diyah asar. Makanya jangan sampai terlalu rajin. Rajin yang benar boleh, rajin tapi salah boleh nggak? Nggak boleh. Nanti ada ba'diyah subuh. Udah salat subuh, sholat lagi sunat 2 rakaat. Nah, yang ada kalau ba'diyah subuh bukan ba'diyah, tapi ada sunnahnya, dibolehkan hanya bagi orang yang gak pernah ketinggalan qobliyah subuh. Jadi biasanya Bapak Ibu setiap sebelum sholat subuh selalu mengerjakan sunnah qobliyahnya. Selama ini jarang ketinggalan, jarang kelupaan, jarang banget. Kali ini terlambat. Bapak-bapak datang ke masjid udah koma. Biasanya nggak pernah terlambat, sehingga nggak sempat sunnah qobliyah. Maka qobliyahnya dibayar setelah subuh, itu sah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan sunnah Rasul, tapi sesuai dalam hadis yang sahih disebutkan sahabat mengerjakannya dan Rasulullah tidak melarangnya. Hanya buat yang terbiasa sholat qobliyah subuh, dan tidak berulang berkali-kali, bukan juga tiap hari. Jelas ya? Kalau tiap hari itu jadi kebiasaan, berarti sunnah ba'diyah namanya. Nah, kalau hanya bayar qadha, istilahnya qadha qobliyah subuhnya, itu sekali-kali, mungkin sekali setahun, ya paling dekat sekali sebulan lah. Saya kalau sudah biasa rutin misalnya mendapatkan qobliyah subuh, tapi suatu hari terlambat, kalau 1 bulan ini sudah pernah saya bayar setelah subuh, maka kalau terlambat lagi nggak saya bayar. Takut jadi ba'diyah. Maka 12 rakaat ini yang muakkad. Ada ghairu muakkad atau ghairu muakkadah. Dan ini perlu kita tahu juga, jangan sampai seperti orang yang suka menyalahkan orang lain. Saya ingat teman saya nyalahin orang sunnah qobliyah asar. Loh, kok disalahin? Saya bilang, antum tahu nggak dalilnya? Karena harus pakai dalil ibadah. Ada nggak sunnah qobliyah asar? Ada. Rasulullah bersabda, rahimallahu man shalla arba'an qabla al-asri. Semoga dirahmati Allah lah
orang yang melaksanakan sholat sunnah sampai 4 rakaat sebelum asar. Masya Allah. Bahkan bukan 2 tapi 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh juga 4 rakaat 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Tapi Rasulullah nggak rutin mengerjakannya. Bedanya itu aja. Terus ba'diyah zuhur juga ada yang ghairul muakkadnya, yaitu 4 rakaat setelah zuhur. Kan tadi cuma 2. Nah, kalau kita kerjakan 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, apa sih keutamaannya? Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'dahu." Siapa yang menjaga baik-baik tiap hari itu dia mengerjakan sunnah qabliyah zuhurnya sampai 4 rakaat, baik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun 4 rakaat sekaligus 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Dia kerjakan ba'diyahnya juga 4 rakaat. Masya Allah. Dijaganya baik-baik. Seumur hidupnya jarang dia ketinggalan atau tidak mengerjakan kecuali dalam keadaan safar. Safar memang sunnah nggak perlu dilaksanakan karena itu rukhsah keringanan dari Allah. Diskon. Dispensasi. Jadi kata Rasulullah, yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka jahanam. Masya Allah. Luar biasa. Rugi banget kalau kerjainnya. Terus qabliyah maghrib dan qabliyah isya juga ada. Inna baina adhanaini salatun wa inna baina adhanaini salatan liman syaa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya antara 2 azan, yaitu antara azan dan iqamat maghrib, kemudian nanti ada lagi azan dan iqamat, yaitu isya, kan dekatan. Maka antara azan dan iqamah ini ada 2 rakaat, kata Rasul, untuk sholat. Liman syaa, bagi siapa yang mau saja. Rasulullah mungkin nggak pernah dilihat sahabat mengerjakan, tapi Rasulullah membolehkan. Siapa yang mau, kerjakanlah. Jadi ada sunnah itu, bukan tidak ada. Mau lebih banyak, sholat tahiyatul masjid. Ada lagi. Tahiyatul masjid, setiap masuk masjid. Gimana Pak Ustaz? Kami masuk musola bukan masjid. Ada nggak tahiyatul musola? Wah, bahkan di kampung kami Pak Ustaz nggak ada masjid, nggak ada musola, adanya langgar. Ada nggak tahiyatul langgar? Sebenarnya sama. Tahiyatul masjid, sholat sunnah itu adalah sunnah menghormati rumah Allah. Musola, rumah Allah, yang disebut langgar, rumah Allah. Maka ada sunnah ketika masuk ke dalamnya. Masjid tempat sujud artinya, musola tempat sholat. Apa bedanya? Sampai sarung. Nah, maka sholat sunnah ketika masuk rumah Allah 2 rakaat boleh dikerjakan di masjid, musola maupun di langgar. Cuman kalau dilanggar berdosa. Iya. Sholat dilanggar. Jangan. Hah? Betul? Betul. Sholat dilanggar berdosa, betul? Betul. Maksudnya melanggar sholat. Ya Allah, ini luar biasa. Bapak Ibu semuanya, selanjutkan hadis tadi, karena tadi sudah pembahasan dari wudhu, kemudian waktu sholat. Nah, ini dia nih yang ketiga, wasujudihinna. Wahai Muhammad, siapa umatmu yang mengerjakan 5 waktu sholatnya, menyempurnakan sujud-sujud sholatnya. Jadi sujud ini sebagai tanda bahwa seseorang sholat tumakninah, sujudnya tumakninah. Maka setiap gerakan pun harus tumakninah, tenang sholatnya, tenang, nggak ngebut. Terus terang Bapak Ibu, saya pernah lihat ibu-ibu
di suatu tempat, nggak usah saya sebutkan tempatnya. Jauh-jauh di sana, bukan di sini. Mudah-mudahan nggak ada ibunya di sini. Ibu-ibu ini masuk masjid saat saya masih berdua ngobrol sama teman saya. Waktu ngobrol, tiba-tiba ibu ini masuk ke dalam masjid, membuat kami gagal fokus. Kenapa? Karena ibu ini buru-buru ngambil mukena, buru-buru sholat. Sholatnya bukan di balik tirai, nggak di balik hordeng, tapi di tengah-tengah yang kelihatan sama kami. Nah, ini dia masalahnya. Ya, ini mungkin pelajaran. Sengaja Allah takdirkan seperti itu terjadi. Akhirnya kami melihat dengan luar biasa kaget, sebab ibu ini sholat nggak pakai helm. Saking ngebutnya. Jadi saya pikir harusnya pakai helm. Saya takut nanti kejadian sesuatu. Bahaya. Gimana sholatnya ngebut? Nggak ada sama sekali tumakninah dalam sholatnya. Ketika takbir aja Pak, Bu, takbiratul ihram itu kan harusnya tenang. Tenang dulu, tarik nafas, niatkan di hati, ya Allah, ini sholat diterima ya Allah. Misalnya sholat asar, waktu itu sholat asar, yang saya lihat itu sholat asar. Nah, harusnya di hati itu mantapin dulu di tiap niatnya. Ya Allah, ini sholat asar diterima ya Allah, 4 rakaat ya Allah karenamu. Tenang aja. Allahu Akbar. Tangan sejajar jarinya dengan bahu boleh, naik dikit boleh, jempol sejajar dengan daun telinga juga boleh. Tapi kalau sudah ketinggian nggak boleh juga. Allahu Akbar. Nah, ini sholat baru. Dan nggak boleh sholat pakai bahasa selain bahasa Arab. Setuju? Setuju nggak? Karena kan ada sholat Nusantara tuh. Pernah dengar? Pernah. Nah, ada sholat Nusantara. Sholatnya pakai bahasa Indonesia. Wah, kacau ini. Agama apa lagi? Banyak. Islam diobok-obok. Nah, kalau sholat pakai bahasa Indonesia, ini yakin saya banyak daerah-daerah masing-masing yang nggak bisa bahasa Indonesia pengen pakai bahasa masing-masing. Betul. Orang Jakarta pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget. Nanti orang Padang, orang Minang di belakangnya ngiri juga. Wah, sekali-kalilah orang Minang jadi imam. Allah, gadang banget. Orang Palembang, orang Jambi pengen juga jadi imam. Allah, besar nian. Wah, kacau. Boleh apa enggak? Nggak boleh. Kalau ada di sini yang imamin pakai bahasa Indonesia, kudeta. Langsung tarik mundur. Nggak benar ini salatnya. Nggak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Takbir ya Bang. Nah, ibu tadi bukannya takbir yang benar Allahu Akbar. Enggak. Takbirul ihramnya tangannya kayak kipas angin. Wah, astagfirullah. Kenceng. Wah. Udah nggak kelihatan lagi tangannya. Terus baca Al-Fatihahnya, Masya Allah, super cepat, super kilat. Saking cepatnya, waktu rakaat kedua, nah pas rakaat kedua ibu ini naik, saya coba-coba sebentar, bilang teman saya, tunggu sebentar, saya mau coba baca Al-Fatihah cepat, cepatan saya apa ibu itu. Jadi pas dia berdiri, udah berdiri begini, saya langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru ayat ketiga udah rukuk dia. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu gimana cepatnya lagi. Itu udah cepat banget, udah nggak pakai tajwid. Astagfirullah. Nah, jangan begitu sholatnya. Bentar lagi Ramadan, Bapak Ibu. Di sini berapa rakaat sholat tarawihnya? 23 sama witir. Nah, nggak perlu lah lomba-lomba mecah rekor dunia baru.
Karena rekor yang belum terpecahkan sekarang sudah ada di Indonesia. Di daerah Jawa, rekor dunia tak terkalahkan sedunia. 23 rakaat hanya 7 menit. Ya Allah. Saya bingung itu. Gimana cara sholat seperti itu? Kita ini sholat jadi ridho Allah. Maka hendaknya sholat itu khusyuk, tenang hati kita. Kita ini beriman pada Allah. Sholat itu bagian dari zikir. Allah bilang orang yang berzikir hatinya akan tenang. Ayat 28 surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا orang yang beriman itu kata Allah, tatma'innu qulubuhum, hati mereka menjadi tenang, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Apa itu zikir yang paling besar pahalanya? Salat. Salat itu zikir. Zikir artinya mengingat Allah. Nah, mengingat Allah yang paling besar pahalanya adalah salat. Allah bilang kalau memang dia beriman, salatnya tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir pada Allah, hanya dengan salat, hanya dengan mengingat Allah, menyebut asma Allah lah, hati akan tenang. Jadi aneh kalau salat nggak tenang. Jadi mesti salatnya tenang. Tumakninah. Cuma 3 syaratnya. Wudunya sempurna, waktunya sempurna, tumakninahnya sempurna sampai sujudnya, kata Rasul. Apa kata Allah? Allah berjanji, fa inna lahu indi ahdun an udkhilahul jannah. Aku berjanji pada hambaku yang mengerjakan sholat 5 waktunya, lalu mereka menyempurnakan wudunya, waktu-waktunya, sujud sholatnya, tumakninah sholatnya, maka aku janji akan kumasukkan hambaku tersebut ke dalam surgaku, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi gimana kalau kurang? Kata Allah, fa in laqiyani qad inqasa min dzalika syai'an in syi'tu 'adzabtuhu wa in syi'tu rahimtuhu. Kalau 3 hal tadi, wudunya, waktunya, sujudnya tidak sempurna, salah satunya atau 2 atau ketiga-tiganya, jika aku berkehendak, kata Allah, walaupun dia rajin salat, akan kuazab dia. Tetapi kalau aku berkehendak, bisa jadi aku merahmatinya, kata Allah. Berarti apa? Nggak ada jaminan kalau 3 hal ini tidak sempurna. Oleh karena itulah kita sempurnakan dengan sholat sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surah yang paling afdal, paling utama, paling besar nilainya dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah wajib benar cara bacanya. Insya Allah saya akan bacakan surah Al-Fatihah ini 1 kali. Dan saya sudah pernah membacakan Al-Fatihah ini di depan Syekh Abdul Rahman Al-Muqri. Beliau dari Syekh dari Mesir. Beliau memberikan sanad. Dan Al-Fatihah ini dinyatakan berijazah, ada sanadnya. Dan Alhamdulillah saya yang banyak ngajarin orang selama ini, nyetor sama beliau, salah juga rupanya. Nah, Alhamdulillah beberapa kali diulang,
baru beliau nyatakan sudah benar. Alhamdulillah. Saya heran jadinya. Oh, saya bilang selama ini saya ngajarin orang, saya kira udah gak ada salah. Makanya pentingnya belajar, pentingnya merendahkan diri. Jangan merasa berilmu, jangan merasa benar sendiri. Benar. Jadi Al-Fatihahnya mulai dari ta'awudz. Memang dalam sholat ta'awudznya nggak kedengaran, tapi disunnahkan baca pada rakaat pertama. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram, setelah membaca iftitah. Nah, setelah baca iftitah seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, dan banyak beberapa iftitah lainnya ya. Mungkin beda-beda Bapak Ibu ngamalinnya. Ketika membaca Al-Fatihah untuk rakaat pertama disunnahkan membaca ta'awudz. Ta'awudznya ada beberapa macam. Yang pertama seperti biasa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'awudz kedua, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ada tiga. Yang ketiga, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Silahkan pilih yang mana aja, boleh diamalkan karena jelas sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru baca mulai dari Al-Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i basmalahnya kedengaran, mazhab Hambali basmalahnya sir, mazhab Maliki nggak baca basmalah. Ngapain kita ribut? Boleh ribut nggak? Boleh? Nggak boleh. Yang perlu diributkan yang enggak sholat. Nah, baca basmalahnya dengan jahar boleh, enggak kedengaran sir boleh, tergantung imamnya mau ngamalin yang mana. Mazhab yang mana dipakai imam enggak ada masalah. Kalau di sini mazhab Syafi'i berarti basmalahnya kan jahar, enggak ada masalah. Tapi jangan dimarahin kalau suatu hari ada yang imamin nggak pakai mazhab Syafi'i. Boleh ya? Boleh. Ini nggak masalah. Ya, saya baca dari awal, dari ta'awudz basmalah sampai satu surah selesai. Mudah-mudahan menjadi barakah buat kita semua, mendapat pahala per hurufnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam membaca Al-Fatihah dalam salat berjamaah, kata Rasulullah, pada waktu maghrib, isya dan subuh. Jika aminnya itu dibaca berbarengan, serentak dengan aminnya malaikat, dan banyak malaikat juga mengaminkan. Amin, diaminkan juga malaikat. Nah, kalau aminnya kita ini sama, bareng sama malaikat, apa kata Rasulullah? Ghufirallahu, diampunilah dosa-dosa mereka yang mengaminkan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semuanya,
pentingnya sholat. Karena sholat ini adalah jalan kita mendapat pertolongan Allah. Sholat yang mendapat pertolongan Allah adalah sholat yang khusyuk. Niatnya cari ridha Allah. Niatnya hanya cari ridha Allah aja. Jangan sampai karena yang lain. Terserah orang menilai kita apa. Tadinya nggak pernah nongol, nggak pernah muncul, tiba-tiba sholat berjamaah dibully, dikatain sok alim misalnya, biarin, cuek aja. Kenapa? Karena kalau kita tidak sholat, na'udzubillah, 70 tahun perjalanan dalam neraka jahanam menuju dasarnya neraka jahanam. Itu benar-benar Allah lemparkan hamba Allah tersebut gara-gara meninggalkan sholat. Di kuburnya nanti akan ada ular yang besar, na'udzubillah, akan meremukkan tulang-tulang sang mayit, na'udzubillah. Belum lagi ditemani dengan seorang yang wajahnya buruk rupanya. Wajahnya sangat buruk, rupanya sangat jelek sekali, hitam, menakutkan, kata Rasulullah. Siapa dia? Dia berkata kepada ahli kubur yang meninggalkan sholat, wahai si Fulan, akulah dosa-dosamu, akulah amal burukmu yang selama hidupmu engkau mengerjakan keburukan. Itulah aku yang menjadi temanmu. Beda dengan orang yang sholatnya benar dilaksanakan, amalnya bagus, berusaha menjadi orang yang soleh-solihah, maka nanti dalam kubur dia ditemani dengan seorang wajahnya menawan sekali, bercahaya, tersenyum, sehingga hatinya tenang dalam kubur karena ada teman. Maka dia bertanya kepada orang tersebut, wahai orang yang wajahnya tentram, wajahnya tenang, siapa kamu? Sepertinya engkau membawa kabar gembira untukku. Lalu dia menjawab, betul wahai hamba Allah, aku membawa kabar gembira untukmu. Aku akan terus menemanimu di dalam kubur ini, di alam barzakh ini, sampai kau bertemu dengan Allah. Akulah amal solehmu. Masya Allah. Jadi bedanya amal soleh dengan amal salah. Soleh dan salah. Jadi jangan salah buat nama. Anak namanya soleh, kalau salah tulis salah namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk masalah sholat ini, kalau sholat sendirian dapatnya 1, kalau sholat berjamaah dapatnya 27 kali lipat lebih baik, 25 derajat diangkat di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi kalau 27 perbandingannya derajat orang yang sholat sendirian, mana yang lebih cepat kaya? Yang 27. Makanya rugilah kalau kita tidak mau berjamaah, walaupun berdua. Misalnya pengen berjamaah ke masjid udah bubar, maka ajak teman yang sedang berwudu, sholat berjamaah, jangan sholat masing-masing. Sayang, pahalanya beda jauh. Gimana kalau nggak ada lagi yang mau sholat? Kalau nggak ada lagi yang mau sholat, boleh mengajak orang yang sudah sholat menemani sholat. Ini yang disebut sedekah sholat. Jadi jangan heran, ini orang tadi sudah sholat, kok dia ikut lagi sholat? Jangan heran, memang ada sunnah itu, cuman jarang dilakukan, jadinya aneh. Jadinya aneh karena kita nggak pernah lihat, karena kita belum tahu. Padahal temani saya sholat dong. Udah temanin. Boleh emas yang nemenin jadi imam, boleh juga jadi makmum, tergantung musyawarah. Siapa yang melaksanakan hal ini? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Sahabat bernama Mu'adz bin Jabal sudah imamin salat Isya dengan para sahabat. Selesai salat Isya, bahkan sudah banyak yang bubar, yang pulang ke rumah setelah membaca zikir pada salat Isya.
Ini satu rombongan datang ke masjid, lalu minta kepada Mu'adz bin Jabal, karena tahu Mu'adz bin Jabal baca Quran yang enak, bagus. Wahai saudaraku Mu'adz, tolong jadi imam kami salat Isya ini. Ternyata Mu'adz bin Jabal imamin lagi salat Isya yang kedua. Apakah pahalanya double? Bukan. Dapat sedekah pahalanya. Ini dihitung kata para ulama, pahalanya pahala sunnah, tapi menjadi imam untuk sholat fardu. Maka jangan kita bingung juga. Nggak apa-apa, misal ada yang sholat sunnah, kita kira sholat fardu, kita jadi makmumnya, kita tepuk belakangnya, kita sholat belakangnya. Nggak perlu yang sholat bilang sunnah. Lanjutin aja. Lanjutin aja. Jadi imamnya nggak apa-apa. Allahu Akbar sampai selesai. Paling dia heran, kok 2 rakaat? Boleh. Karena dasarnya jelas, hadisnya jelas, dalilnya ada. Jadi kata Rasulullah, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mengerjakan apapun amalannya, Allah lihat dari niatnya, dia dapat sesuai niat, pahalanya sesuai niat. Jadi yang niat sholat sunnah itu pahala buat dia, yang niat sholat fardu, yang fardu itu buat dia pahalanya. Allah Maha Adil. Jangan heran, apalagi safar Bapak Ibu. Rasulullah dan Siti Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha berjalan. Dalam perjalanan yang cukup panjang disebut safar. Maka dalam perjalanan tersebut Bunda Aisyah bercerita pulang dari perjalanan itu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menjamak dan mengqashar zuhur dan asar, maghrib dan isya. Zuhur asar dijamak, digabung, bahkan diqashar, dipendekkan, dikurangi rakaatnya. Diskon 50%. Harusnya zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu kata Bunda Aisyah. Asarnya sekaligus dikerjakan di waktu zuhur. Namanya jamak takdim. Boleh jamak takhir? Boleh. Berarti ditarik ke salat asar. Cara mengerjakannya pun boleh-boleh saja. Zuhur dulu 2 rakaat, baru asar 2 rakaat. Boleh asar dulu 2 rakaat, baru zuhur 2 rakaat. Yang nggak boleh nggak sholat. Betul. Betul? Nah, tapi Siti Aisyah, Bunda Aisyah melaksanakan sholat zuhurnya tetap 4 rakaat. Beliau tidak menjamak. Nanti waktu asar Bunda Aisyah sholat lagi 4 rakaat, Rasulullah nggak sholat lagi, karena sudah tadi waktu zuhur dijamak dan diqashar. Bunda Aisyah tidak menjamak, tidak mengqashar. Apa maksud hadis ini? Berarti dua-duanya boleh dalam perjalanan. Kalau yakin bisa ketemu waktu sholat asar, nggak dijamak, nggak diqashar, nggak apa-apa. Apalagi yang belum tahu jamak qashar. Tapi Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja pahalanya yang paling besar justru yang sedikit, yang jamak qashar tadi. Zuhur 2 rakaat, langsung salat asar 2 rakaat. Nanti waktu asar tiba, walaupun dekat masjid, walaupun kita siap salat asar lagi, nggak perlu salat asar lagi, tidak lagi wajib karena sudah dijamak dan qashar kalau masih dalam perjalanan. Terutama bapak-bapak, para laki-laki, hari Jumat dimakruhkan bagi musafir sholat Jumat, kecuali dia adalah petugas seperti khatib atau imam. Makruh hukumnya. Sunnahnya tetap jamak dan qashar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat pada hari Jumat ketika safar dalam perjalanan panjang. Jadi nggak usah khawatir mau kendaraan misalnya nunggu Jumat itu masih takutnya nggak ketemu masjid lagi. Nggak perlu, lanjutkan aja. Nanti pas sholat
Jumat tiba, zuhur aja 2 rakaat, langsung asar 2 rakaat. Itu lebih afdal. Bagaimana dengan maghrib isya? Sama. Boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Yang afdal jamak takdim. Waktu zuhur sekaligus dilaksanakan untuk asar, waktu maghrib sekaligus dilaksanakan untuk isya. Nah, sholat isya 4 rakaat di diskon dikurangi jadi 2 rakaat. Nah, maghrib nggak bisa diskon. Jangan sholat maghrib 1 rakaat setengah. Camplok. Nggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Karena tidak ada qasar untuk sholat maghrib. Jadi tetap maghribnya 3 rakaat, kemudian langsung berdiri lagi, qomat lagi, sholat 2 rakaat saja sholat isya. Nanti sampai di tempat, walaupun memang panjang sholat isya waktunya, nggak perlu sholat isya lagi. Enak ya? Terus buat ibu-ibu, jangan juga banyak alasan karena ribet masalah pakaian, masalah jilbab. Ribet sholat di jalan, tar aja dijamak semuanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dijamak takhir waktu isya. Astagfirullahaladzim. Hebat. Ada nggak yang begitu? Ada? Nggak ada? Alhamdulillah. Insya Allah soleh-solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sangat diijabah. Karena kita ini kan banyak hajat. Betul? Mau nggak saya kasih amalan-amalan yang insya Allah merubah hidup kita semua? Mau? Mau? Ibu-ibu mau? Mau bu? Bapak-bapak mau pak? Ibu-ibu udah tahu belum? Ya belum saya kasih tahu. Siap. Ya, amalan pertama. Amalan pertama adalah memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh. Yang panjang boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Pendek astaghfirullahalazim. Boleh. Astagfirullah. Boleh. Pokoknya istighfar. Yang paling panjang ada namanya Sayyidul Istighfar. Nah, kalau Sayyidul Istighfar bacanya cukup sekali di waktu pagi, sekali di waktu sore. Apa kata Rasulullah? Yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, jika siangnya dia mati, maka dijamin masuk surga. Kalau dia membaca Sayyidul Istighfar dengan keyakinan. Yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore penuh keyakinan di hatinya, malamnya dia mati, dakhalul jannah, pasti kata Rasulullah masuk ke dalam surga. Masya Allah. Mudah-mudahan sudah hafal. Belum. Siapa belum? Belum. Nah, saya contohkan. Mudah-mudahan yang merekam nanti bisa dibagi-bagikan rekamannya. Amin. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ini Sayyidul Istighfar cukup panjang, tapi keutamaannya luar biasa. Dapat menjamin kita hanya sekali baca di waktu pagi, sekali baca di waktu sore, terjamin jika mati masuk surga. Masya Allah. Nah, ini istighfar pertama. Yang kedua, amalan kedua yang insya Allah membuat hidup kita berubah. Kalau istighfar Bapak Ibu boleh dilihat dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Udah jam 11 lewat rupanya. Terus? Lanjut. Serius? Serius? Oke lah kalau serius.
Jangan tidur ya. Insya Allah. Nanti saya ceramah makin lama, yang mendengar makin khusyuk. Tidurnya. Saking khusyuknya, saya ngucapin salam nggak kedengeran, penceramah udah pulang. Yang kedua, oh ya maaf, saya lanjutkan dulu. Ayatnya 10, 11, 12 surah Nuh, keutamaan dari istighfar. Karena harus saya sampaikan nih biar semangat beristighfar, betul? Jadi banyakin istighfar, manfaatnya luar biasa. Apa kata Allah? Ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi'amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sudah kukatakan pada kalian, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena Allah itu Maha Pengampun, pasti diampuni sama Allah sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, selama ajal belum sampai di tenggorokan. Malam yuwadir, kata Rasulullah, selama ajal sakaratul maut belum sampai di tenggorokan, taubat siapapun, istighfar siapapun diterima dan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diterima taubat kita. Amin. Ya Allah. Apa keutamaannya? Kata Allah, Allah janji kalau kita banyak beristighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan Allah turunkan hujan yang bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau kampung kita kering misalnya, tapi bukan pada waktu yang sudah ditetapkan tidak ada hujan. Kapan? 3 tahun menjelang keluarnya Dajjal, itu hujan akan sangat susah untuk didapat. Sebab Allah menahan sepertiga dari air di langit dan di bumi 3 tahun menjelang Dajjal keluar. 2 tahun lagi 2/3 air di langit dan di bumi ditahan. Setahun lagi Dajjal mau keluar, nggak akan ada air sama sekali. Dan itu tidak berpengaruh istighfar siapapun. 3 tahun. 3 tahun. Sudah dekat sekali waktunya Bapak Ibu. Saya bukan nakut-nakutin, cuma ngingetin aja. Tandanya apa? Danau Tiberias dekat Palestina sana, kalau mengering, kata Rasulullah, berarti Dajjal akan segera keluar. Dan ternyata saat ini hampir kering. Bukan nakut-nakutin, memang itu yang nyata. Makanya silakan dibuka video-video di YouTube tentang akhir zaman, dengarin ceramah para ulama, para ustadz kita dari manapun tentang akhir zaman. Saya sarankan itu buat menambah keimanan kita. Nah, kata Allah, dengan banyak istighfar akan diturunkan hujan tapi bermanfaat. Makanya dianjurkan baca doa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan itu bermanfaat. Lalu manfaat kedua, dulu pernah terjadi di zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ada kampung yang susah dapat air karena tidak ada hujan. Akhirnya datang kepada Syekh Hasan Al-Basri, ya Syekh, kasih tahu kami, ajari kami amalan apa yang harus kami banyakin yang kami amalkan agar Allah turunkan hujan di kampung kami, karena kampung kami gersang, kering. Maka Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah waqtirul istighfar. Mohon ampunanlah kepada Allah, taubat kalian, perbanyaklah istighfar.
Lalu ternyata mereka mengabarkan kepada Syekh, setelah mereka sekampung banyak-banyak istighfar, benar-benar Allah selalu turunkan hujan kapan mereka membutuhkan. Masya Allah. Keutamaan kedua dari istighfar, wa yumdidukum bi amwal, akan Allah perbanyak buat kalian yang beristighfar harta-harta untuk kalian. Masya Allah. Yang miskin, yang susah, yang banyak utang, insya Allah banyakin istighfar, segera Allah berikan rezeki seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Wa banin, lanjutannya kata Allah, bukan cuma harta. Yang banyak istighfar, kalau belum dapat keturunan, maka dia banyak itu istighfar, Allah beri anak yang banyak. Masya Allah. 15. Terus apa lagi tuh? Kata Allah, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang yang banyak beristighfar akan Allah siapkan untuknya kebun-kebun hijau, kebun-kebun yang subur, lalu Allah munculkan sungai di tengah-tengahnya. Masya Allah. Nggak perlu nyari air, sumber airnya Allah datangkan. Kenapa? Karena orang itu banyak istighfar. Bahkan zaman dulu ada sawah, di tengah sawah-sawah lainnya, sawah lainnya kering, sawah dia sendiri yang subur. Kenapa? Amalannya salah satunya banyak istighfar. Udah berapa kali istighfar jadi sekurang? Udah istighfar, amalan pertama. Nggak banyak-banyak, insya Allah nggak banyak amalannya. Hanya ada beberapa amalan saja. Saya nggak sebutkan berapa, nanti saya sampaikan. Yang kedua, ini sampai subuh nih baru selesai nih. Hah? Siap? Masih banyak materinya ini. Masih ada 5 kitab lagi. Enak, jangan pulang-pulang. Iya, yang kedua adalah salawat Nabi. Masya Allah. Bapak Ibu senang salawat? Suka bersalawat? Cinta salawat? Masya Allah. Insya Allah jadi kekasih Nabi semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang suka bersalawat, yuk kita coba salawat dulu. Salawat ini kan salawat yang biasa dibaca, dinyanyikan oleh kaum muslimin di Indonesia ini, dan simpel aja. Saya senang juga salawat ini karena mudah salawatnya, bukan yang panjang ya, yang gampang aja. Boleh? Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salawat. Karena sering kita bilang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan salawat? Masya Allah. Walaupun salawatnya pendek seperti yang saya sampaikan tadi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diperbanyak 10 kali kata Rasulullah. Siapa yang membacanya hina yusbih ashran, ketika di waktu subuh di pagi hari, dia baca 10 kali saja. Wahina yumsi ashran, ketika waktu sore tiba, dia baca lagi 10 kali saja. Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka wajib bagi orang tersebut yang mengamalkan 10 kali salawat pagi hari, 10 kali salawat di sore hari,
dapat syafaatku di hari kiamat, kata Rasulullah. Masya Allah. Itu yang pertama. Ada 3. Yang kedua, ini kalau sanggup bagus, mantap, mantul. Apa tuh mantul? Mantap betul. Mantap betul. Salawatnya 100 kali. Masya Allah. Biar banyak ya, pendek-pendek aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya coba kita 3 kali baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika baca salawat seperti itu, jelas bacaannya sampai 100 kali dalam sehari, setiap hari diusahakan rutin, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya mi'ata salatin," siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali salawat, qadallahu lahu mi'ata hajatih, akan Allah tunaikan hajat-hajatnya sebanyak 100 hajat. Masya Allah. Sab'ina minha li akhiratih wa 30 minha li dunia. Yang 70 hajat akan Allah kabulkan, Allah bayarkan hajat-hajatnya, Allah tunaikan 70 hajat tersebut di akhirat nanti dalam surga untuknya. Masya Allah, dijamin masuk surga, 70 hajat tercapai. Terus yang 30 Allah bayar kontan, cash, enggak kredit, dibayar di dunia. Mau enggak? Mau Pak? Mau Bu? Salawat 100 kali, 30 hajat di dunia dikabulkan, dia berikan sama Allah. Cash, bukan kredit. Kontan, mobil cash, motor cash, rumah cash, semuanya cash. Beda gak cash dengan kredit? Beda? Beda. Zaman sekarang mohon maaf, banyak orang terlihat kaya, tapi kayanya. Kenapa kaya? Aku kayanya beda dengan di kampung. Kayanya miskin. Saya terus terang aja salut sama orang yang di kampung-kampung begini, nggak berani macam-macam saya ngomong. Kenapa? Sombong-sombong, kita kayaan dia. Kayaknya miskin, baju bolong-bolong, pakai celana pendek, nggak pakai sendal jepitnya hilang. Ternyata sawahnya 10 hektar, 100 hektar. Ya Allah ya Allah, keren banget ya, keren. Rumahnya cash, punya motor, nggak mau kredit walaupun nggak mau beli yang baru, tapi cash. Makanya motor yang lewat tuh bisa kita ketahuan tuh, yang cash sama kredit beda. Yang kredit lewat, din 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 din, itu bunyinya Pak. Yang cash keren bunyinya, motor cash itu bunyinya kes 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 kes. Mau yang cash apa kredit? Cash. Yang cash saja Pak. Kenapa? Kalau kredit, na'udzubillah, mohon maaf sekali lagi, belum lagi dosanya. Riba, tahu riba Pak? Tahu. Maka riba ini dosa paling kecil saja, sama seperti laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Gimana dosa riba ini ya Allah? 1 dirham atau kita anggaplah 100.000. Per 100.000 itu dosa riba. Kredit riba, usaha riba, itu sama dengan berzina kata Rasulullah dengan pelacur 36 kali per 100.000. Kali itu berapa dapat duitnya, berapa minjamnya. Ya Allah, ya tobatlah kita. Maka dengan banyak istighfar tadi, insya Allah rezeki datang nanti lunasin semua.
sudah mulai saat ini stop untuk kredit, minta sama Allah yang cash. Amin. Setuju? Nah, udah ya, sholawat Nabi yang berapa tadi? 100. Sekarang yang sholawat tertinggi, lebih dari itu lebih mantap. Tapi ini udah besar banget pahalanya. Pahala sholawat 1000 kali, Masya Allah. Gimana pahala sholawat 1000 kali? Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya al-fasalati." Siapa yang bersalawat kepadaku hingga 1000 kali salawat per hari, Masya Allah, lam yamut hatta yubasyara bil jannah. Tidaklah dia mati kecuali pasti Allah langsung kabar gembirakan untuknya surga yang akan dia dapatkan. Sebelum dia mati, diperlihatkan di pandangan matanya surga yang akan dia dapatkan, sehingga matinya insya Allah tersenyum manis. Masya Allah. Kenapa? Karena per hari salawatnya hingga 1000 kali salawat. Masya Allah. Bapak Ibu semua, amalan ketiga saya percepat. Amalan ketiga adalah tilawatul Quran. Memperbanyak tilawah Quran. Cuma 5 amalan aja, insya Allah hidup kita berubah. Gimana? Ngaji belum bisa? Di sini banyak kiai, banyak ustaz, datangi ke rumahnya. Saya sarankan jangan mendatangkan ustaz ke rumah, tapi datanglah ke rumah ustaz. Di sini banyak kiai, datang ke rumah kiai. Kan kurang sopan kiai yang disuruh datang. Kalau di masjid tempat umat, kalau di rumah pribadi jangan. Jatuh harga diri seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, seorang ahlul Quran, jatuh harganya. Kenapa? Harganya disesuaikan dengan amplopnya. Nanti orang tua minta tolong anaknya diajarin sama seorang ustadz. Ustadznya nggak boleh marahin anaknya. Betul? Anaknya kena marah ustadz, ustadz kena marah bapaknya. Astagfirullah. Nggak bakal barokah. Nggak bakalan barokah. Yang main-main dengan ilmu, mahal ilmu ini. Maka datang kepada ulama zaman dulu. Nah ini benar, zaman dulu tuh pengamalannya pas banget. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya guru nggak? Punya. Nggak mungkin ulama besar nggak punya guru. Justru ulama besar gurunya paling banyak. Imam Bukhari berapa gurunya? 2000. Imam Bukhari gurunya 2000-an orang, 2000 guru. Nah kita baru berguru 1 orang, 1 kiai, sombong. Astagfirullahaladzim. Nah berguru itu bukan guru yang datang pada guru. Apa yang dilakukan oleh para ulama kita dulu? Kenapa mereka jadi ulama? Barokah ilmu yang didapat. Demi Allah saya sampaikan ini buat keberkahan kita semua. Ternyata ulama-ulama kita dulu jadi ulama juga, berguru dengan ulama. Kenapa? Karena sangat menghargai ilmu, sangat menghargai ulama. Mereka datang kepada ulama, demi Allah nggak pernah tangan kosong. Walaupun hanya punya 1 semangka aja dibawa, walaupun di rumahnya nggak ada. Masya Allah, hebat. Bahkan banyak dulu yang belajar sama Imam Asy-Syafi'i tuh datang ke rumah beliau bawa bukan 1 kambing, sepasang kambing, sepasang domba, sehingga bisa menjadi banyak nantinya. Itu barokah banget ilmu yang didapat, insya Allah. Maka jangan terbalik, guru yang datang ke rumah. Kita buat tradisi yang baru, yang bagus. Tradisi yang dulu sebenarnya tradisi aslinya yang benar adalah datangilah ulama, datangilah guru, datangi. Kalau mau disebut 1 triliun gimana bayarnya? Ya kan? Ya. Nah Bapak Ibu semuanya, sudah berapa tadi? 3. Oke. Ada 5 amalan saya bilang tadi. Nih, yang keempat perbanyak sedekah, terutama sedekah pagi.
Sedekah waktu subuh, baik sebelum subuh atau setelah subuh. Itu beda dengan sedekah di waktu yang lain. Jadi setelah sedekah dianjurkan untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Habis sedekah, minta ya Allah. Nah, minta apa nih? Minta sama Allah. Itu luar biasa. Sedekah pagi. Udah, yang terakhir yang kelima. Berdoa di waktu sujud dan di antara azan dan iqamah. Kalau kita datang ke masjid atau ibu-ibu yang di rumah dengar azan, itu waktunya mustajab berdoa. Maka jawablah azan. Idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar panggilan azan, kata Rasulullah, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Muadzin mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika baca hayya 'alas shalah, kita baca La haula. la haula wala quwwata illa billah. Boleh baca hayya 'alas shalah juga, boleh baca atau la haula wala quwwata illa billah. Sampai terakhir la ilaha illallah. Kita baca pula la ilaha illallah. Enggak perlu ditambah Muhammadur Rasulullah. Cukup la ilaha illallah, langsung berdoa. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hadis sampai di sini. Ada riwayat yang lain menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Ada riwayat yang lain lagi menyebutkan ditambah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, seandainya kita baca itu saja, setelah itu minta langsung diijabah. Jadi minta sama Allah sampai waktu qomat. Nah, cuma kalau perempuan kan nggak tahu qomatnya kapan. Qomatnya ya sebelum sholat. Kan mau sholat. Nah, bapak-bapak yang di masjid, maka ketika mau qomat jangan celingak-celinguk. Ini banyak orang masuk masjid sholat sunnah enggak, berdiri dekat pintu ngeliatin orang yang sholat sunnah biar cepat, yang lama sholatnya dibatukin. Oh ya kirim ya. Nah, ini salah ini. Padahal itu waktu kata Rasulullah, la turah, tidak ditolak doanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang Subhanahu wa ta'ala, satu ini beda. Sholat 2 rakaat karena Allah namanya sholat mutlak habis wudu. Boleh sholat setelah wudu, habis sholat lagi wudu lagi, sholat lagi wudu lagi. Boleh namanya sholat mutlak. Rasul bersabda, ini yang terakhir. Insya Allah ini yang terakhir. Kenapa saya bilang terakhir? Ya, karena sudah terlalu mahal. Kita pengen istirahat. Insya Allah. Apa kata Rasulullah? Inna aqraba ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Sesungguhnya paling dekat antara hamba Allah dengan Rabb-Nya, antara hamba Allah kita semua dengan Allah Rabb kita. Paling dekat adalah kata Rasulullah wa huwa sajid, saat hamba Allah sedang bersujud dalam sholat. Sujud dalam sholat. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Kapan sujud? Berdoanya di waktu sujud setelah membaca zikir sujud. Setelah baca subhanallah a'la beberapa kali atau subhanallah rabbana bihamdihi Allahumma banyak zikir sujud. Terserah Bapak Ibu amalin yang mana. Yang jelas setelah berzikir sujud, curhat dalam hati kalau nggak bisa bahasa Arab. Dalam hati curhat, nggak usah dilafalkan karena nggak boleh dilafalkan selain bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab boleh diucapkan, dilafalkan. Minta sama Allah berdoa di waktu sujud tersebut. Sujud kapan? Tentunya kalau sujud sholat fardu mungkin nggak bisa. Kalau berjamaah, kalau ibu-ibu nggak berjamaah di rumah, boleh bisa.
Kalau bapak-bapak yang jadi imam pengen setiap sujud boleh berdoa setelah setiap sujud atau sujud terakhir aja boleh. Kenapa banyak yang mengamalkan sujud terakhir saja? Kenapa Pak? Ya karena itu paling gampang mengingat waktunya. Habis doa nanti selesai. Salam. Rakaat terakhir. Saya pernah nyoba. Saya pernah ngamalin dari pertama sujud saking banyaknya doa saya. Banyak yang saya minta. Mungkin 4 skripsi. Saya baca semuanya. Jadi dari rakaat pertama, dari sujud pertama, langsung saya berdoa. Setelah baca Subhanallah wa bihamdi, beberapa kali baca, lalu saya langsung minta sama Allah. Minta, ya Allah tolong, ya Allah ini, ya Allah, ya Allah. Apalagi waktu dulu pernah punya cicilan. Dulu alhamdulillah nyicil sesuatu. Jadi minta tolong ya Allah, cicilan ya Allah, bayarin ya Allah, bentar lagi ditagih ya Allah. Nah, itu banyak yang minta. Makanya kenapa banyak orang ngamalin di akhir sujud terakhir, biar ingat tuh sholat sudah selesai setelahnya. Karena saya nyoba di sujud pertama banyak saya minta. Setelah selesai saya minta sama Allah di sujud pertama, Allahu Akbar, lupa rakaatnya. Karena kelamaan. Ini sujud terakhir belum. Jadi boleh Bapak Ibu setiap sujud boleh, tapi sujud terakhir saja juga boleh. Kapan salat sunnah? Lebih afdal lagi salat sunnah tahajud, salat sunnah witir, salat sunnah qobliyah ba'diyah. Qobliyah mungkin nggak bisa, ba'diyah lah mungkin. Kalau qobliyah nanti batuk semua tuh di masjid nungguin kita. Begitu pula sholat, jangan juga kita sholatnya main-main. Seperti sholat yang ngasih kode-kode gitu. Saya pernah sekarang aja, saya sholat diminta jadi imam, saya baca surah Al-Mulk, tapi niat saya nggak sampai habis. Masalahnya makmum mungkin ngirain, wah sampai habis kayaknya. Jadi saya baru dua ayat saya baca. Setelah Al-Fatihah selesai, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Niat saya sebenarnya cuma 3 ayat, tapi baru ayat kedua وهو العزيز الغفور di belakang. Mending sendirian, batuk nggak berjamaah, batuk semua. Ya Allah, ini jangan terjadi di sini. Jangan. Makin panjang bacaan sholat, insya Allah apa keutamaannya? Makin banyak rezekinya. Amin ya Rabbal alamin. Ya Bapak Ibu semuanya, terus terang yang saya bilang tadi, doa dalam sujud itu mustajab banget. Ayatnya pun jelas. Kalau ada musibah menimpa kita, ada masalah, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah bisabri wassalah, dengan penuh kesabaran dan sholat.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi kalau kita dapat musibah, sabar. Gimana caranya biar sabar? Salat 2 rakaat. Buktikan kalau nggak percaya. Kalau ada musibah, ambil wudhu, salat, curhat dalam sujud. Lihat apa yang terjadi. Insya Allah hikmah yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya masih sangat banyak Bapak Ibu semua yang ingin saya sampaikan karena waktu yang membatasi kita. Jarak pun juga lumayan. Malam ini saya mohon maaf, mohon pamit karena masih ada aktivitas atau kegiatan jadwal-jadwal yang lainnya yang harus dikerjakan. Pengennya sih lama-lama di sini. Pengen minum, pengen jalan-jalan. Masya Allah ya. Pengen ngeliwat, Masya Allah. Mudah-mudahan di lain waktu Allah jodohkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian ini. Jika ada kesalahan atau kata-kata kurang berkenan, tolong diberikan maaf kepada saya. Jika ada kesalahan, tolong diluruskan dengan cara yang terbaik. Yang benarnya bukan karena saya, tapi tentu saja karena Allah yang memberikan dan menetapkan kebenaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah uraian hikmah Isra Mi'raj yang mengumandangkan langsung pada mukaram kita yang dari jauh sekali, belum juga sangat rindu dan sonok bisa ketemu kita pada malam hari ini. Jika diuraikan tentang hikmah Isra Mi'raj, tentang sholat tidak akan cukup 1 bulan. 2 jam aja kita udah banyak godaan setan.